Halo semuanya, nama gue Jogan, Jonathan Megan, dan sekarang gue bakal jelasin ke kalian peer-to-peer lending. Nah, kemarin-kemarin kan gue udah ceritain tentang Bibit dan tentang reksadana. Dan ternyata masih banyak banget orang yang nanya alternatif investasi selain reksadana tuh apa aja. Salah satunya gue ada di peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini termasuk investasi jangka menengah tapi returnnya agak high lah ya. Jadi di sini cocok banget untuk alternatif pengganti RDPT atau medium risk lainnya. Tapi sebelumnya lagi dan lagi di sini gue pengen ngasih tauin gue bukan financial planner atau semacamnya. Di sini pure gue nge-share pengalaman gue berinvestasi di berbagai tempat, reksadana, peer-to-peer lending, saham, kripto dan lainnya. Oke, bagi yang masih penasaran apa itu peer-to-peer lending? Simpelnya peer-to-peer lending itu mirip banget sama bank. Ada orang yang butuh uang dan ada orang yang kelebihan uang. Di mana peer-to-peer lending ini akan bertindak sebagai penengah bagi kedua orang ini. Jadi, orang yang kebutuhan uang akan memberikan uang ke peer-to-peer lending dan peer-to-peer lending akan menyalurkan ke berbagai usaha ataupun perseorangan yang membutuhkan uang. Dan perseorangan ini atau usaha ini akan wajib membayarkan interest ke orang-orang yang memberikan uang. Nah, gimana? Udah ngerti belum konsepnya? Jadi sebenarnya konsepnya mirip banget lah sama deposito. Kita nyimpan buat dipinjemin lagi ke orang-orang lain. Dan orang lain ini akan wajib membayarkan bunga ke kita. Tapi peer-to-peer lending secara garis besar bisa dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama itu yang produktif, ataupun peer-to-peer lending yang meminjamkan uang kita ke orang-orang yang menghasilkan uang lagi atau usaha. Dan yang kedua itu ada peer-to-peer lending yang konsumtif. Jadi dipinjemin ke orang-orang yang membutuhkan uang untuk beli barang-barang konsumtif, kayak HP, laptop. Jadi perbedaannya yang di sini produktif untuk membangun usaha, yang konsumtif untuk beli barang-barang. Tapi kalau gue sih lebih suka nabung di yang produktif ya. Soalnya di produktif ini kan emang uang kita dipakai untuk menghasilkan uang lagi, emang untuk kebutuhan. Kalau yang konsumtif ini bisa aja mereka untuk gengsi-gengsian. Ya nggak ada yang tahu sih ya, siapa tahu memang untuk usaha juga. Selain itu yang produktif ini resikonya itu lebih minim, biarpun bunganya lebih kecil. Memang sih yang konsumtif itu bunganya bisa sampai 20% bahkan. Tapi gue lebih milih yang produktif lah, udah lebih aman dan lebih bermanfaat juga. Nah, jadi peer-to-peer lending ini cocok untuk orang-orang yang kayak gimana? Sebenarnya peer-to-peer lending ini hampir sama kayak RDPT, medium risk, tapi returnnya itu lebih besar karena bisa sampai 10% bahkan 30% kalau yang konsumtif. Tapi resikonya juga lebih besar ya, karena bisa gagal bayar. Tapi jangan takut dulu. Gagal bayar ini ada solusinya, yaitu namanya asuransi. Jadi resikonya ini bisa diminimalisasi kalau misalnya si peminjam gagal bayar atau nggak bisa bayar. Nanti pihak asuransi yang akan mengembalikan uang kita. Tapi nggak semua uang kalian dikembalikan ya. Kira-kira 90% ke atas lah akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. Dan nggak semua aplikasi mempunyai fitur asuransi ini. Kalau aku sih sukanya yang punya. Biarpun kalau yang nggak punya itu biasanya returnnya lebih besar. Selain itu, peer-to-peer lending ini nggak seliquid reksadana atau deposito. Karena setelah kita meminjamkan dan disetujui, kita akan tunggu tergantung jangka waktu tenornya, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun. Sedangkan kalau reksadana itu, kalau kita beli sekarang, 3 hari lagi diproses, besoknya kan langsung bisa dijual lagi ya. Biarpun habis itu nunggu lagi 3-7 hari, tapi nggak selama sampai 1 bulan atau bahkan 1 tahun. Jadi intinya peer-to-peer lending ini nggak seliquid reksadana. Kalian harus menunggu pihak peminjam untuk membayarkan uangnya ke kita kira-kira setiap bulannya. Makanya jangan naruh uang panas di sini ya. Misalnya kalian butuh sewaktu-waktu, sulit juga kalau di sini. Nah, terus gimana kita cara milih aplikasinya? Aplikasi peer-to-peer lending itu banyak banget. Tapi gue sendiri sih makainya Acceleran dan Coinworks. Tapi masih banyak lagi sih aplikasi lainnya. Gue tulis di sini ya. Yang paling penting dalam memilih aplikasi peer-to-peer lending ada yang namanya TKB atau tingkat keberhasilan bayar. Ibaratnya seberapa berhasil dia membayarkan tepat waktu lah. Ibaratnya nggak ada kredit macet. Jadi lebih baik cari yang TKB-nya di atas 90%, 95% atau bahkan setinggi-tingginya. Kalau TKB-nya rendah, artinya banyak peminjam di aplikasi itu yang gagal bayar. Biasanya sih TKB langsung bisa dilihat ya di depan aplikasinya. Nah, gimana cara milih peer-to-peer lending yang tepat? Cara milih usahanya. Kalau di sini gue contohin pakai Acceleran ya, karena gue lebih nyaman pakai Acceleran sih jujur. Nah, di halaman depan kalian langsung bisa melihat di sisi kanan atas ada yang namanya TKB total atau TKB 90.
TKB total itu tingkat keberhasilan bayar secara total, mau di atas 90 hari atau enggak. Tapi kalau yang TKB 90 itu ya hanya yang di bawah 90 hari. Makanya TKB 90 pasti lebih rendah daripada TKB total. Setelah itu, kalau kalian mau mulai investasi, pilih yang di bagian bawah tengah ada yang namanya dana. Nah, di sini bisa ngelihat dana-dana kalian. Kalau gue sih baru nambah 5 juta ya, karena memang jujur baru di peer-to-peer lending ini. Dan sejauh ini belum ada yang telat. Tapi biarpun gue baru nabung 2 bulan, di sini udah terlihat total nilai akun gue udah bertambah 41.000 sejak total tambah dana 5 juta. Makanya keuntungan itu bisa dilihat total nilai akun minus total tambah dana. Sedangkan yang gue belum investasikan ada 59.000 sekian. Lalu seluruh histori kalian bisa dilihat di sini. Kalau kalian dibayarkan oleh si peminjam ataupun kalian meminjamkan dana baru ke peminjam. Kalau mau langsung investasi, kalian harus tambah dana dulu, langsung melakukan metode pembayaran yang senyaman-nyamannya. Setelah dari dana ini, kalian bisa melihat di menu peluang di kiri bawah, usaha mana aja yang bisa kamu pinjamkan. Di sini cuma ada satu yang bisa dipinjemin ya, karena yang bagian pinjaman 6408 ini udah 100% dipinjam. Sedangkan kalau pinjaman 6390 ini masih 53%. Nah, di sini bisa kalian lihat berapa jumlah pinjaman yang mereka butuhkan, tenornya berapa lama, artinya butuh 4 bulan untuk mengembalikan 100% duit kalian. Terus bunga efektifnya berapa persen? Ini setahun ya, berarti kalau 4 bulan diprorata aja, kira-kira sekitar 4%. Terus ada agunan atau enggak, atau asuransi. Terus frekuensi angsurannya kayak gimana. Lalu sampai kapan dia menggalang dananya. Selain itu, penting untuk melihat identitas usaha, highlight keuangan, jadwal angsuran, dan histori pinjaman. Kalau kalian pengen lihat usaha apa ini yang kalian pinjemin, kalian bisa langsung klik aja. Di sini terlihat dia usaha Coal and Related Energy, PT pada Mei 2019 kalau kalian mau lihat profilnya. Habis itu keuangannya kayak gimana, sehat atau enggak, kalian bisa lihat pendapatannya, EBITDA-nya, laba bersih, modal, hutang, dan lain-lain. Setelah itu kalian juga harus lihat histori pinjamannya, udah berapa kali dia minjem dan berapa kali dia telat bayar, supaya kalian tahu usaha ini tuh sehat atau enggak sih. Kalau di sini terlihat bahwa dia belum pernah terlambat dan belum pernah lunas telat. Jadi artinya selama dia minjem, dia selalu membayarkan dengan tepat. Lalu kalau jadwal angsuran sih kelihatan ya, tanggal berapa dia akan mengembalikan duit kalian. Nah, minusnya dari akseleran ini adalah usahanya itu susah banget didanai karena sering banget 100%. Makanya kalau gue pakai yang namanya fitur auto lending, nanti kita kesana ya, gue ajarin. Sebelum kesana, kita lihat dulu di sini ada portfolio. Portfolio artinya usaha apa aja yang sedang kalian danai sekarang. Terus di inbox kalian juga bisa melihat kabar-kabar tentang pinjaman ataupun pembayaran kalian. Lalu kalau mau auto lending, kalian bisa ke lainnya. Di lainnya ini banyak sih pengaturan akun, dokumen saya, tapi itu bisa kalian pelajari sendiri, itu gampang. Kalau mau ke auto lending, langsung ke menu auto lending. Caranya itu langsung ketik tanda tambah di pojok kanan atas. Habis itu berikan nama auto lending, misalnya nama auto lendingnya pinjemin. Terus mau dengan limit atau tanpa limit, artinya kalian pengen pakai fitur lending ini sebesar apa. Misalnya kalian duitnya 20 juta, kalian pengen yang pakai auto lending 10 juta aja. Nah, ini kalian tulis aja dengan limit, berarti kalian pengennya danain 10 juta aja ya dengan auto lending. Sisanya kalian pengen milih sendiri. Terus pengen yang terproteksi dengan asuransi atau enggak? Kalau gue milihnya yang iya ya. Lalu rating pinjamannya itu, kalau di akseleran ini hampir 100% udah punya asuransi. Jadi pilih aja yang paling rendah, yang A-. Lalu bunga minimumnya berapa? Kalau gue nggak apa-apa, bunga 9,5 juga udah lumayan. Lalu bid per pinjaman. Bid per pinjaman ini artinya misalnya kalian punya uang 110 juta, kalian pengennya 500.000 per usaha dipinjeminya. Berarti nanti dia akan membagi 500.000 ke usaha 1, 500.000 ke usaha 2, 500.000 ke usaha 3, nggak langsung 10 jutanya. Terus selama tenor berapa? Misalnya kalian maksimal pengennya yang 6 bulan aja. Terus tipe industrinya kalian bisa pilih juga. Misalnya pengennya yang konstruksi aja, tapi kalau gue milih semuanya. Terus yang beragunan atau tidak beragunan nggak? Jadi beragunan itu maksudnya jaminan ya. Dia mempunyai jaminan untuk membayarkan asuransinya ataupun pembayarannya atau enggak. Kalau gue pasti yang beragunan karena lebih aman. Lalu jenis agunannya itu gue milihnya yang invoice dan SPK atau PO atau kontrak. Karena kedua ini cenderung lebih gampang dicairkan daripada yang lainnya.
Setelah itu, centang saya telah membaca dan setup auto lending. Nah, setelah itu setup berhasil, kalian tinggal tunggu aja uang kalian didanai ke usaha-usaha yang ada di akseleran ini. Oh iya, jadi kalau peer-to-peer lending ini, uang kalian akan dibayarkan seharusnya idealnya setiap bulan kalau tidak telat. Dan pembayaran yang telah masuk ke rekening peer-to-peer lending kalian bisa langsung diinvestasikan lagi. Jadi kalian nggak usah nunggu sampai tenornya selesai. Jadi compounding interest-nya itu langsung terus berjalan. Dan misalnya kalau ada keterlambatan, asuransinya akan langsung aktif H+90 setelah tenor selesai. Jadi kalau misalnya udah telat nih, bukan langsung besoknya dibayarkan, tapi tunggu H+90 dulu. Tapi dengan adanya keterlambatan ini, jadi ada mischance sih untuk kalian menginvestasikan atau mendapatkan compounding interest yang lebih besar. Gimana? Nggak terlalu susah kan? Intinya peer-to-peer lending sih kayak bank aja. Ada orang yang butuh uang, ada orang yang kelebihan uang. Kita memasukkan ke peer-to-peer lending untuk dipinjamkan lagi ke orang-orang yang butuh uang. Dan ini merupakan investasi medium risk, medium return. Kelebihan dari medium risk lainnya seperti reksadana pendapat tetap, bunganya itu lebih besar. Tapi resikonya yaitu likuiditas yang nggak terlalu besar dan juga ada resiko gagal bayar biarpun ada asuransi, tapi lumayan lama. Nah, semoga video ini membantu untuk kalian yang pengen berinvestasi selain reksadana ataupun diversifikasi portfolio kalian. Langsung komen aja kalau ada kata-kata yang salah, masukan, atau pengen request video lain tentang investasi. Sekian, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Keep watching and beyond.